Ade Saptomo menjawab. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan Ade Saptomo menjawab. Pagi hari ini saya sudah berada di Fakultas Farmasi Universitas Pancasila untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam masyarakat yang berkaitan dengan kondisi masyarakat saat ini yang sedang dilanda pandemi COVID-19. Di sana diperbincangkan mengenai vaksin. Bapak Ibu sekalian, saya sudah bertemu dengan Profesor Dr. Samsudin, Magister Biomed Apoteker. Beliau memiliki keahlian ya, pengembangan obat bahan alam. Nah, mudah-mudahan penjelasan beliau nanti akan membantu setidak-tidaknya menambah pengetahuan masyarakat luas mengenai pengembangan obat bahan alam. Oleh karena itu, Bapak sekalian dan rekan-rekan Ade Saptomo menjawab, kami ajak untuk menjemput dan bertemu ke beliau, yaitu Profesor Dr. Samsudin M. Biomed Apoteker. Selamat pagi, Prof. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa kenapa ya Fakultas Farmasi Universitas Pancasila ini kami kunjungi. Suatu saat saya pernah mendengar secara tidak sengaja di Pulau Sabang sana di dekat Aceh itu ya. Di sana itu ada beberapa keluarga yang membicarakan bahwa anaknya itu mau disekolahkan ke farmasi, itu farmasi di Universitas Pancasila itu kan. Nah, oleh sebab itu ini menjadi menarik bahwa Fakultas Farmasi Universitas Pancasila itu sudah sampai Sabang ya, mudah-mudahan juga sampai Merauke. Gitu. Nah, kemudian saat ini saya menangkap perkembangan dalam masyarakat ini berkaitan dengan umumnya itu bertanya-tanya mengenai vaksin atau vaksin pandemi COVID-19 ini. Nah, di Universitas Pancasila ini dalam hal ini Prof. Dr. Samsudin itu memiliki kompetensi tentang hal itu. Barangkali bisa membantu mencerahkan masyarakat. Dan perlu diketahui Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan Ade Saptomo menjawab, beliau itu saya anggap punya kompetensi secara keilmuan ya. Beliau sudah menulis hasil-hasil penelitian ke jurnal-jurnal internasional yang terindeks Scopus. Itu jumlahnya nggak sedikit, yaitu saya baca dokumentasinya itu ada 27 buah itu, dan kemudian memiliki H-index H-index itu 6, G-indexnya 8, dan kemudian citasinya itu sudah 129. Berarti ini dunia sudah mengakui tentang kompetensi beliau. Nah, begini Prof, ini kalau bicara mengenai yang agak religius gitu ya, Tuhan itu sudah menciptakan alam, raya sedemikian luas dengan segala kehidupannya ya, termasuk bahan-bahan alam yang tumbuh di tumbuh-tumbuhan ini. Nah, kemudian ini ada spesifikasi kompetensi Prof. Sam itu menggeluti bidang itu. Nah, kira-kira sebelum kita masuk ke pandemi 19 ya, itu kekayaan alam Indonesia ini sebenarnya menjanjikan enggak ya, dengan segala penyakit yang datang lama atau yang setengah baru atau yang baru itu. Silakan Prof untuk memberikan pencerahan kepada rekan-rekan kami. Silakan. Terima kasih Prof. Ade Saptono atas pertanyaannya. Jadi sebetulnya kekayaan alam kita melimpah ruah ya, karena kita kan merupakan salah satu negara tropis yang berada di Khatulistiwa. Tentu saja juga
diberikan kekayaan alam oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat melimpah ruas ya. Jadi diperkirakan itu sekitar 30.000 tumbuh-tumbuhan itu bisa digunakan sebagai obat. Jadi sekitar 30.000. Iya, jadi dari 30.000 itu memang belum dimanfaatkan semaksimal mungkin ya, jadi untuk pengembangan bahan obat alam gitu. Jadi sayang sekali ya, karena kita juga merupakan salah satu negara mega diversity country di dunia setelah Brazil, tetapi pemanfaatan bahan alam sebagai obat tradisional atau obat itu belum maksimal. Itu belum maksimalnya karena apa ya? Karena SDM-nya, karena peralatannya, atau karena political will-nya, itu kemauan pemerintah itu belum ada atau bagaimana? Saya rasa itu semuanya itu ada faktor yang kontribusi faktor yang Prof. Ade katakan ya, di samping SDM-nya juga masih relatif kurang kalau dibandingkan dengan negara yang lain, misal negara Cina atau negara Jepang. Kemudian juga fasilitas alat laboratorium juga belum begitu lengkap gitu ya. Jadi banyak faktor yang menyebabkan itu ya. Padahal farmasi ada kan, Gajah Mada ada farmasi, Pancasila ada farmasi, atau bahkan setiap universitas yang punya fakultas kedokteran itu ada farmasi. Berarti kalau asumsi sederhananya kan sudah meredup SDM. Tapi dibilang SDM belum cukup, bagaimana itu logikanya itu? Kan kalau misalnya untuk mengembangkan suatu obat itu kan bukan perkara yang mudah ya Prof ya. Jadi harus melalui beberapa tahapan gitu. Jadi di samping butuh dana yang cukup besar gitu ya untuk tahapan-tahapan tersebut ya. Kalau di luar itu kan ada tahapan untuk isolasi senyawa bioaktifnya, kemudian mengeksplorasinya supaya diketemukan target molekul yang ingin dicapai. Kemudian juga setelah target molekul yang dicapai itu kita juga pengen tahu apakah target molekul ini toksik atau tidak. Jadi kita uji preklinik dulu. Jadi uji preklinik pada hewan percobaan. Kemudian apakah target molekulnya ini toksik atau tidak. Nanti jangan-jangan pada uji efektivitasnya efektif, tetapi pada uji toksisitasnya sangat toksik. Itu kan juga tidak bisa digunakan sebagai obat ya. Jadi untuk screening itu sangat sulit sekali. Jadi beberapa ratusan kandidat obat itu belum tentu semuanya digunakan. Jadi kita pengujian tetap menggunakan dengan hewan percobaan. Jadi dengan hewan percobaan kita juga harus memenuhi kaidah tertentu. Misal harus ada kaji etiknya, kemudian juga harus harus ada minimal 3 spesies hewan yang digunakan supaya nanti datanya itu juga kompatibel ya. Kemudian dari uji preklinik itu baru kita bisa kalau uji preklinik itu kandidat obat itu aman dan efektif, itu bisa kita lanjutkan kepada uji klinik. Jadi tidak bisa langsung obat itu atau kandidat obat itu efektif kemudian kita langsung kepada manusia, tidak. Jadi harus melalui tahapan-tahapan tersebut. Nah, tahapan-tahapan itu kan membutuhkan dana ya, dana penelitian. Ya. Itu yang lagi ke pendanaan. Pendanaan itu sangat sulit sekali. Jadi kalau secara kelengkapan atau lab itu ya, lab itu di Indonesia sudah memadai belum? Saya rasa kalau untuk saat ini juga sudah cukup banyak yang untuk universitas-universitas yang fasilitasnya lengkap itu sudah cukup. Dan SDM kan sudah cukup juga. Sudah cukup sebetulnya. Berarti harus ada integrasi ya, mungkin kan tidak bisa dilakukan sendiri oleh orang itu. Jadi harus ada integrasi disiplin ilmu gitu. Iya, jadi Fakultas Farmasi itu kan termasuk yang tua ya, Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum juga tertua. Berarti SDM-nya sebenarnya cukup ya, memadai. Kemudian yang kedua lab-nya juga tersedia. Cuma yang ketiga mengenai pendanaan. Terus kemudian sistem terintegrasi tadi dari berbagai sektor tadi, kan. Nah, kemudian berarti kalau melihat kondisi alam Indonesia itu sangat menjanjikan ya. Sangat menjanjikan. Sehingga negara-negara maju yang SDM-nya cukup, pendanaannya cukup itu tertarik ya. Tertarik gitu. Nah, berarti kalau dikaitkan dengan sebelum ke pandemi 19 ya. Berarti tadi begini. Ada uji praklinik, praklinik sebelum masuk ke klinik itu. Kalau praklinik itu diujikan kepada hewan percobaan. Biasanya hewan apa itu?
Biasanya kita menggunakan hewan yang mudah ya, yang mudah penanganannya, misalnya mencit atau tikus ya. Tapi itu kan secara fisiologis sebetulnya kita bisa menggunakan primata. Primata itu seperti kera, tapi kan kera itu sangat mahal, kemudian penanganannya sulit. Jadi kita biasanya menggunakan hewan percobaan mencit atau tikus. Iya. Kalau kera itu dilindungi ya. Dilindungi, Itu bisa menjadi masalah hukum gitu kan. Nah, dari kandidat-kandidat itu kalau lolos uji praklinik, kemudian masuk ke uji klinis. Uji klinis itu nanti diujikan ke manusia. Ke manusia. Nah, jadi bagaimana nih kalau ke manusia? Apa ada perjanjian dulu? Bagaimana? Itu kan ke level klinis itu. Jadi dari uji preklinis itu data-datanya kita kumpulkan dari dosis yang paling efektif. Biasanya kita interpolasi. Jadi dari dosis hewan ke dosis manusia itu ada perhitungannya. Kita interpolasi, kemudian nanti didapat dosis manusia. Nah, uji klinis juga itu ada tahapan-tahapannya. Jadi ada 3 tahapan ya. Jadi uji klinis tahap 1, ada tahap 2, dan tahap 3. Kalau uji klinis tahap 1 itu pada populasi yang memang tidak terlalu besar populasinya. Jadi terbatas ya. Uji klinis tahap 1 itu biasanya pada manusia sehat. Jadi kita memberikan obat itu pada manusia sehat. Yang dilihat itu adalah apakah obat yang kita berikan itu menimbulkan efek atau tidak, efek yang diinginkan atau tidak gitu. Nanti kalau misalnya uji klinis tahap 1 itu sudah bagus ya, hasilnya bagus, kemudian dilanjutkan dengan uji klinis tahap 2. Jadi uji klinis tahap 2 itu pada manusia yang memang betul-betul sakit. Misalnya pengujian obat anti diabetes. Pengujian anti diabetes kita bisa berikan ke uji klinis tahap 2 itu memang pasien-pasien diabetes. Pasien-pasien yang sudah sakit ya. Yang sudah sakit diabetes gitu ya. Kemudian kita lihat lagi ke uji klinis tahap 3 itu skopnya sudah lebih besar lagi populasinya. Populasinya sudah besar. Kemudian tingkat keparahan sakit. Kalau uji klinis tahap 2 itu biasanya pada center-center. Jadi maksudnya harus dievaluasi oleh seorang ahli yang memang betul-betul di bidangnya. Misalnya dokter, kalau misalnya kita melakukan uji klinis anti diabetes, memang betul-betul dokter penyakit dalam gitu, yang betul-betul pasien itu diawasi gitu. Kalau uji klinis tahap 3 populasinya lebih besar lagi. Kalau uji klinis tahap 4 itu sudah mulai memasuki marketing, jadi disebut juga post marketing surveillance gitu. Sebelum marketing tentu ke itu ya BPOM itu ya minta. Iya, kalau kita inginkan untuk dipasarkan, tentu saja kita harus registrasi dulu ke BPOM. Registrasi. Jadi berarti berapa lama itu biasanya dari penemuan bahan alam, kemudian diolah, diracik sampai tahap praklinik, klinis, kemudian ini klinis kan bertahap-tahap itu. Itu berapa lama biasanya? Itu saya ini juga ya sulit juga mengatakan paling cepat itu berapa lama ya, kira-kira ada yang bisa 5 tahun 10 tahun itu kan pengerjaannya itu kan harus yang memang betul-betul terfokus sama itu kan ya, jadi tidak kemana-mana, memang itu betul-betul dikerjakan gitu. Jadi mungkin agak waktunya ini mungkin berbeda satu sama lain. Berbeda satu dengan yang lain ya, vaksinnya berbeda ya, berbeda gitu kan. Prof. Sam, ini secara teoretik dan praktis pengalaman Prof. Sam ya sudah diakui oleh dunia karena tulisan-tulisan Prof kan sudah direkognosi terutama di jurnal-jurnal terindeks Scopus dan citasinya juga banyak. Sekarang ini masyarakat kan bahkan dunia di planet ini masyarakat sedang disibukkan dengan menghadapi pandemi COVID-19 ini ya. Dan masyarakat masih bertanya-tanya vaksin apa ya, ini pada saling ngeklaim gitu ya. Sementara teman-teman di akademisi di farmasi ini masyarakat menunggu-menunggu menunggu ini. Nah, barangkali Prof. Sam ini juga termasuk pandangan-pandangannya yang ditunggu karena Fakultas Farmasi Universitas Pancasila juga sudah sebagian sudah mapan sudah didengar. Apa komentar Prof. Sam? Mungkin harus diluruskan dulu Prof ya, istilah vaksin dengan obat itu sesuatu yang tidak sama gitu ya. Jadi kalau vaksin itu kan
mikroorganisme yang dilemahkan. Yang dilemahkan artinya daya virulensianya itu sudah dilemahkan, dimasukkan ke dalam tubuh kita. Jadi yang berperan adalah sistem kekebalan tubuh kita. Gitu. Tapi kalau obat itu adalah kita memberikan sesuatu zat yang ke dalam tubuh kita. Jadi memang ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi kalau vaksin itu biasanya diambil dari mikroorganisme itu sendiri gitu yang dimasukkan ke dalam tubuh yang sudah dilemahkan. Tapi kalau obat ya bisa dari bahan alam dan sebagainya. Gitu. Oh ini Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan nanti satu menjawab ada terminologi yang perlu dipahami. Ternyata beda loh antara vaksin dan obat itu ya. Obat itu bisa diambil dari bahan alam ya, atau sintetis. Nah kalau vaksin itu apa yang dilemahkan? Mikroorganisme virulensinya, daya virulensianya yang dilemahkan. Untuk dimasukkan ke dalam tubuh. Manusia. Jadi tubuh manusia sendiri yang memang sistem kekebalan tubuhnya antibodi yang bekerja. Berarti kalau kita bicara vaksin atau pandemi COVID-19 ini, sebenarnya fokusnya adalah tingkat kekebalan tingkat dan kualitas kekebalan manusia itu. Itu yang harus ditingkatkan, harus ditingkatkan. Begitu. Nah ini supaya ini menjadi bahan perbincangan masyarakat luas itu. Nah kalau komentar Prof. Sam gimana nih arahnya ini ya? Walaupun antara obat dan vaksin berbeda, gimana di COVID-19 ini? Kalau yang saya lihat dari berita-berita yang yang beredar saat ini kan memang kita sedang melakukan uji klinis uji klinis tahap 3 dari vaksin yang berasal dari Cina ya. Kita mungkin bisa kita tunggu saja hasilnya seperti apa uji klinis tahap 3. Memang kalau dari untuk mengembangkan bahan alam sebagai anti COVID ya itu sangat sulit sekali ya karena itu persyaratan untuk penelitian uji eksperimentalnya sendiri harus memenuhi persyaratan tertentu dan sangat ketat karena ini kan termasuk yang infeksius ya. Jadi juga orang yang melakukan juga harus bersertifikasi. Jadi laboratorium juga harus laboratorium ya minimal BSL 3 ya, biosafety level 3 dan itu biosafety level 3 itu sangat ketat sekali aturannya. Dan juga tidak semua laboratorium yang ada di Indonesia itu punya BSL 3 ya. Jadi pengembangannya juga untuk bahan alam memang sangat sulit sekali ya. Yang bisa dilakukan itu adalah mungkin dari segi sistem kekebalan tubuhnya, sistem kekebalan tubuhnya atau istilah medisnya itu imunomodulator. Jadi imunomodulator itu kita memberikan suatu bahan atau zat ke dalam tubuh yang fungsinya itu meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya. Imunomodulator. Kalau paling sederhana apa ya? Ini kan masyarakat tidak mengenai identitas loh ini. Pandemi COVID-19 ini mau yang sehat, setengah sehat, atau sakit, tidak mengenal identitas apakah itu posisinya itu ya, apakah jenderal, apakah pengusaha, semua bisa kena itu ya. Berarti sistem kekebalan tubuh. Kira-kira paling sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat saudara-saudara kita ini. Apa itu yang paling sederhana? Yang paling sederhana yaitu obat-obat yang istilah kerennya itu antioksidan, Prof. Antioksidan itu kan cukup banyak ya berasal dari tumbuh-tumbuhan juga banyak sekali ya, misalnya antioksidan. Jadi antioksidan itu definisinya obat atau zat yang dapat menangkal radikal bebas ya. Jadi karena ada reaksi radikal bebas pada saat infeksi berlangsung, infeksi dari SARS-CoV-2, virus SARS-CoV-2 ya kita namakan itu ada menghasilkan radikal bebas. Jadi di sini fungsinya sebagai antioksidan, zat antioksidan. Jadi antioksidan dari alam itu bisa kita gunakan banyak sekali, misalnya dari empon-empon yang dari leluhur kita, misalnya jahe, temulawak, kurkumin itu antioksidan kuat, itu bisa untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Atau juga yang sekarang masih lagi banyak di pasaran itu antioksidan yang sangat kuat, misalnya astaxanthin itu dalam bentuk tablet itu juga bisa kita gunakan. Oke. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan nanti selalu jawab, penjelasan Prof. Sam ini panggilannya begitu, panggilan akrabnya nanti bisa didengarkan, dicerna satu-satu, terutama dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 ini adalah antioksidan.
bahan-bahannya itu juga sebenarnya di pasar-pasar ada ya. Ada. Cuma kita mau enggak gitu untuk meningkatkan beban tubuh itu. Beliau ini juga ketua program studi ilmu farmasi tingkat doktor, program prodi doktor ilmu farmasi di Universitas Pancasila. Nah, pertanyaan terakhir ini Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan kewenangan beliau sebagai pengelola program studi doktor ilmu farmasi di Universitas Pancasila, apakah di kurikulum itu juga dimasukkan sebagai apakah mata kuliahnya atau isinya atau bagaimana untuk menghadapi COVID-19 ini? Ya, sebetulnya kalau di kurikulum itu tidak ada khusus ya, karena kalau program studi doktor kan lebih banyak by riset ya. Jadi risetnya itu kita arahkan untuk penelitian COVID-19. Itu memang ada mahasiswa saya yang memang tim dengan mahasiswa S3 dengan S2 sedang mengembangkan dari buah pare sebagai anti COVID sebagai imunomodulatornya, jadi sistem kekebalan tubuhnya. Jadi kenapa buah pare? Karena saya sebetulnya sudah meneliti buah pare atau yang dikenal dengan Momordica carantia. Saya rasa semua juga sudah tahu buah pare ya. Itu penelitian memang sudah tahun 2016-an itu saya lakukan penelitian sebagai anti malaria, sebetulnya pertama kali sebagai anti malaria. Jadi penelitian itu berlanjut dengan hibah dari Kemenristek Dikti, Simlitapmas 3 tahun berturut-turut. Kemudian akhirnya kami dapat mengembangkan suatu obat untuk anti malaria, dan juga sudah kami lakukan uji klinis di Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari pada waktu itu. Jadi uji klinis itu kita memberikan obat tersebut kepada pasien yang terinfeksi Plasmodium falciparum kelompok ini, dan juga Plasmodium vivax. Jadi kita gunakan pasien yang terinfeksi Plasmodium falciparum dan Plasmodium vivax. Jadi kita berikan kombinasi dengan Primaquine. Dan ternyata pemberian buah pare ini efeknya sebanding dengan obat sintetis, kombinasi dengan sintetis itu. Jadi saya rasa ini juga cukup prospektif sekali buah pare untuk kedepannya dikembangkan sebagai obat untuk anti malaria. Dan kemudian saya berpikir lagi seperti halnya kloroquine itu kan bisa dari sebagai anti malaria digunakan sebagai anti COVID ya. Kalau sekarang kan penelitian sudah maju ya, kita jadi cari senyawa bioaktifnya di literatur, kita searching ya. Kemudian kita coba docking dengan target molekul pada virus SARS-CoV-2. Dan ternyata salah satu komponen aktifnya dari buah pare yang momordol itu kuat, ikatannya kuat terhadap virus itu ya. Jadi sebanding dengan kloroquine ya. Jadi saya pikir ini juga bisa dikembangkan sebagai anti COVID. Jadi pendekatannya seperti itu. Jadi tahap sekarang saya sedang bekerja tim dengan S2 mengembangkan mengisolasi senyawa aktifnya. Kemudian satu lagi sebagai imunomodulator, karena seperti itu Prof. Kita kendalanya untuk menguji antivirusnya, kendalanya memang fasilitas kita tidak ada. Jadi isolat SARS-CoV-2 sendiri kita tidak punya, apalagi itu sangat infeksius sekali. Jadi pendekatan saya sebagai imunomodulator saja. Dan efeknya ini efeknya ini positif karena dia memang berfungsi sebagai imunomodulator dari salah satu fraksi polisakaridanya. Kemudian dia juga di docking itu pada analisis docking, kita simulasi komputer namanya analisis docking. Itu ikatannya kuat terhadap SARS-CoV-2. Itu kedepannya mungkin kalau sudah ada kerjasama dengan luar, mungkin saya juga bisa coba ke dalam virus SARS-CoV-2 itu sendiri. Mudah-mudahan ada lembaga ilmiah dari luar ya, negara maju yang memang fokus terhadap pengembangan obat-obat dari bahan alam ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini Prof. Sam ini sedang mengembangkan obat atau anti malaria ya. Itu yang berawal dari bahan-bahan buah pare. Ini beliau mendapat hibah multijes. Nah, tapi lagi-lagi ini karena harus dilakukan dengan cermat, teliti, masih ada kegiatan-kegiatan yang harus didanai gitu ya. Beliau mengharap ada lembaga yang terkait dari luar negeri bisa kerjasama sehingga bahan-bahan alam Indonesia ini sudah melumpah riah, tetapi pemanfaatnya memang
belum maksimal. Belum maksimal. SDM sudah cukup, lab sudah tersedia, konsep sudah ada, semua pendanaan ya. Nah ini supaya terintegrasi. Baik Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan AD Sabto menjawab, mudah-mudahan penjelasan dari Prof. Sam itu panggilan akrab di Universitas Pancasila itu bermanfaat bagi masyarakat luas, dan kami mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan sampai ketemu pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Terima kasih telah menyimak AD Sabto menjawab. Sampai jumpa pada jawaban berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, lonceng, dan share.